Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Dan hari ini Mas Bro ucapkan selamat weekend. Santai sejenak, jangan mikirin market, jalan-jalan bersama keluarga dulu ya. Saya akan bahas hari ini secara detail mengenai audit token PP. Kalian jangan galau, audit yang sangat cakep menurut saya yang akan mendorong harga tinggi ke depan. Jangan melihat harga sekarang karena kondisi BTCD pun masih tinggi, jadi aliran dana banyak lagi mengalir ke BTC. Jadi mereka ada deal-deal hitungan-hitungan tertentu yang akan sampai di mana puncaknya, kemudian nanti bergeser ke all season. Harus sabar dan waktunya sudah tidak panjang lagi karena 2 bulan lagi sudah masuk ke bulan Desember. Kita akan yakin bahwa kita akan cuan semua di PP dengan tentunya pembahasan yang lebih mendalam hari ini supaya kalian ngerti siapa holdernya, siapa pemegang terbesar dan menguasai paus berapa persen dari koin ini. Kalau ada yang bilang fatput, puder ataupun segala macam hater, kalian jangan dipikiri. Itu hanya berita-berita ibaratnya ujian-ujian saja, tapi kita melihat fakta data yang tidak bisa kita abaikan di koin PP. Namun demikian tetap saya ingatkan kalian harus dior riset sendiri dalam dunia kripto sangat berisiko tinggi. Di sini Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua ditanggung penumpang alias ditanggung masing-masing. Langsung kita menuju di chartiknya supaya kita tahu kondisi PP saat ini bagaimana kedepannya dan auditnya seperti apa, layak di hold atau tidak. Kita akan bahas langsung di sini. Oke. Untuk koin PP kita tidak perlu khawatir, ini chartiknya yang ada di PP ya. Kita akan bentar, ini agak larinya kenceng banget. Ini kekencengan ya. Oke, kita akan melihat bagaimana kode keamanan 5%. Kalau pagi-pagi belum ngopi begini nih. PP sudah 2 tahun 5 bulan dari tahun 2023. Kesehatan fundamennya adalah 25% ya. Kita akan melihat di sini kepercayaan masyarakatnya sekarang, komunitasnya sedang menurun. Artinya well itu seneng. Well itu pinginnya mungkin kepercayaan komunitas itu tinggal 10% baru dipam ke atas supaya orang sudah lale, sudah nggak mikiri lagi PP, sudah nggak investasi di sini, sudah CL semua, disitulah baru akan dipam besar-besaran kawan ya. Karena kita lihat di sini adalah saya sangat kaget. Tempo hari itu ada 48% yang dimiliki paus, kemudian retail itu memiliki lebih dari 50% lebih. Sekarang terbalik, 80 sekian persen pasokan PP sudah dimiliki ataupun bergeser ke paus. Ketika kita dibanting, ketakutan, harga ke bawah, fatput di mana-mana, itu adalah ulah daripada market maker, ulah daripada paus-paus yang mengincar koin-koin kalian. Kalian CL, paus masuk, dia cicil secara bertahap supaya mendapatkan harga termurah. Kita lihat di sini Binance sudah memegang 61,94%. Saya kaget sekali chartiknya.
Yang tempo hari kabar terakhir itu 24% dari awal yang dipegang Binance. Tapi sekarang Binance memegang 61,94%. Luar biasa. Kemudian Bybit 15,05%. OKX 12%. Ya, Get.io 2,67%, Crypto.com 2,65%, Maxi 1,89%, Hobi adalah 0,89% dan KuCoin 0,64%. Itu yang teratas. Artinya di sini token PP dikuasai Asia. Ini akan jadi pertarungan antara pihak Asia dan pihak Barat. Barat ini hanya sedikit yang sudah masuk holding, yang saya lacak cuma ada di Robinhood pun nggak seberapa. Coinbase saya lacak data pemegang 1-20 belum ada di Coinbase megang PP, ataukah di ranking dompet ke 100 kita nggak tahu. Jadi kita di sini itu hanya menunggu sampai permainan well ini berhasil. Mereka akan yang lebih pusing, ya, mereka yang lebih bekerja, karena di sini adalah game murni. Kita harus sabar dulu Shiba yang kebanting Asia, termasuk CRO. Sekarang juga banyak sekali paus-paus yang bermain scalping atau di sisi gelap negatif, termasuk ada Arthur Hayes, ada James Win, ada lagi 3 lagi dari China, itu paus-paus kakap tapi yang bermain trade, ya, yang sekarang lagi perang sama retail. Peperangan sesungguhnya nanti adalah paus lawan paus dari Barat sama dari pihak Barat dan Asia. Disangka kita akan cuan semua, tidak. Kripto ini adalah tumbang-tumbangan uang, apalagi koin komunitas seperti PP ini. Maka bukan nanti cuan semua, ada yang jadi korban. Ya, nanti itu ada korbannya. Jadi siapa korbannya? Ya, saya dengar-dengar yang lagi diincar ya dialah, tapi kita nggak etis untuk ngomong di sini ya. Nanti tersebar kemana-mana. Jadi ini dalam permainan kawan. Ya, kita harus sabar. Kita lihat sendiri ini Binance pemegang terbesar sekarang sampai 61%. Buat apa si Binance megang PP? Ada hal besar ke depan yang kita belum tahu. Ini akan bermasa panjang dan saya rasa untuk mencapai Rp1 mudah asal kalian sabar. Tapi kalian tetap dior. Skor certinya cukup bagus, ada 89,44. Ya, kita geser dikit nih, kok gesernya agak susah ini ke bawahnya. Ini. Oke, kita lihat kode keamanannya ada 93,88%. Ya, keamanan kodenya 98,98 ya. 93,88% kode keamanannya. Untuk pasarnya 96,00. Ini menarik. Tata kelolanya 98. Ini bagus kawan ya. Kita nggak perlu takut. Audit certiknya sangat bagus ya, sangat bagus. Kemudian ini certik ya. Tata kelolanya oke. Ya, pasarnya juga oke. Ini yang perlu kalian pahami dan perlu perhatikan supaya kita ke depan ngerti benar. Kita akan bandingkan dengan koin Arbitrum ya. Arbitrum ini si Binance punya nggak? Kita akan cek bareng-bareng di sini di certiknya. PP sampai pegang 61%. Kita akan lihat di koin ARB ini.
Tuh ya, kepercayaan komunitasnya cuma 5%, sedangkan PP tadi sampai 20%. Secara audit certik, koin sekelas komunitas bukan real project seperti ARB, ini kepercayaannya komunitas lebih tinggi kawan. Ya, tata kelolanya tadi masih menang PP. Kemudian kita akan lihat pemegangnya ya. Gimana ini? Oke, di sini. Pemegang teratas berdasarkan holding itu nggak ada Binance. Yang ada Bybit ya 36,51%. 36,51%, OKX 34%, ya, kemudian Get.io 673%. Artinya ini holding berdasarkan holding teratas itu Bybit sama OKX. Tapi GZ nggak punya ini. Beda dengan si PP ya. Ini salah satu saja kalau kita lihat si Binance tuh punya nggak koin A, koin B, koin C, itu bisa dilihat juga di audit ini. Paham ya? Kemudian kita lihat lagi tadi supaya jelas untuk si PP. Ini minggu 5 Oktober ya. Ini audit terbaru kawan. PP ya. Kita masuk PP lagi. Santai karena ya kalau masih pagi masih. Oke, kita lihat sekali lagi di sini biar kalian paham. Ini sudah 2 tahun 5 bulan. Dan di sini petanya yang hijau-hijau ini ya, termasuk Indo juga banyak di sini ya. Nah, di sini nih Binance punya 803,18 juta dolar ya. 800,18 juta dolar. Gila. Dengan 61,94%. Ini pemegang holding pertama ini Binance, kedua Bybit. Pihak barat belum. Sabar, barat itu nunggu pangkas suku bunga lagi baru bunga banknya rendah baru akan pinjam bank mungkin masuk PP ya, sabar ya. Jadi lagi dalam kondisi pertempuran belum imbang, belum ada lawan. Ya kalau kemarin naik turun itu antara pertempuran yang 5 orang itu ada Arthur Hayes, ada James Wynn, ada 3 lagi saya lupa namanya. Itu dia bertempur paus Asia sama Asia. Ya, jadi yang enggak cuma si James Wynn sama ini Arthur Hayes, yang satunya, yang 3-nya dari Cina. Itu bertempur antara paus holder jangka panjang dengan bermain leverage scalping tingkat tinggi ya, dan retail itu aja, belum pertempuran sesungguhnya nanti dari barat sama Asia ya, nanti akan rame, tunggu beberapa minggu ke depan mudah-mudahan akan terjadi ya. Itu untuk PP. Kemudian sekarang melihat kapitalisasinya masih di 67,8 triliun, turun hanya sekitar 1,7%, hal yang normal-normal saja. Kita melihat chart BTCD-nya juga menggila lagi 59,21. Artinya altcoin belum bisa bergerak banyak, malah tergencet karena aliran dana lagi masuk ke BTC. Nanti untuk tahun depan di Grup Mas Bro akan trade ya, nanti holding yang kecil-kecil saja, cari koin-koin yang bagus. Untuk pemenang, kalau kita melihat dari awal tahun 2023 dengan Cardano harga 5.000 menjadi 15.000, kenaikan baru 3 kali lipat, 11 juta menjadi 70 juta sekian, baru 7 kali lipat di ETH.
dengan 16.000 sekarang di 100.000 lebih BTC, yang kalau IDR-nya 250 juta menjadi 2 miliar, artinya 8 kali lipat kenaikan BTC dari BER. Dan pemenang masih di PP, kita hitung sama-sama dari tahun 2023 sampai sekarang, pemenangnya itu ya tetap masih kenaikan yang lebih daripada 30 kali lipat itu masih ada di PP. Memang yang holding jangka panjang, yang awal-awal masuk di awal, yang sambil kita mainkan di koin-koin lain yang tentunya yang digrupkan bulan ini banyak. Saya kasih info koin yang masih baru listing di satu exchange yang akan rame, akan cuan sampai 400%, terjadi di Fan, terjadi di Aster, ada juga di XPL Plasma ya. Jadi sabar tenang, kita tunggu berikutnya. Dan kita lihat juga Bitcoin tembus 119.000, analis prediksi akan sampai 139.000 jadi target berikutnya. Jadi fase BTC belum selesai ya. Ya nanti tunggu sampai ini fase ini selesai ya. Mungkin itu untuk pagi ini. Untuk weekend sudah saya jelaskan tadi di Certiknya ya, sangat aman sekali ya, sangat aman, nggak perlu ditakutkan. Juga tadi sudah saya jelaskan ada apa si Binance sampai punya koin PP sebanyak itu, bahkan dipegang 61%. Dan sekarang retail itu sudah pada minggat ya, tinggal nggak ada 20% megang koin PP. Mungkin nanti setelah hanya 10% saja yang megang PP, retail secara hitung-hitungan akan dipump ke atas untuk mancing lagi para trader leverage tinggi masuk di atas, bisa jadi. Dan kemudian setelah nanti terpancing pihak barat, nanti kalah dengan Asia, setelah dipump Asia kemudian barat terguling, tekor ataupun sangkut, dia ada jurus maut ETF yang mana perhitungan jangka panjang itu mereka punya. Kalau sekarang kalah, nanti gimana cara mengembalikan di saat kita hancur di bull run sekarang? Dia bisa mainkan ETF untuk mancing-mancing institusi ataupun dari pihak-pihak megalodon exchange atau bagaimana, supaya nanti dia akan kembali lagi. Maka akan bermasa panjang. Setelah nanti barat kalah, dia akan bermain lagi, di ETF kan lah, ini itu segala macam, dipancing harga akan $1. Maunya kita tikung barat Rp1, dia terjungkal, dia akan membuat strategi lagi mungkin di ETF kan narasinya tahun 2026 di awal tahun, kemudian difomokan dengan project, difomokan dengan harga setinggi langit. Maka kita yang masuk yang jual di RP1 kemudian di pump pihak barat lebih dari RP1 masuk lagi, kita bisa terjumus habis lagi. Ini game akan bermasa panjang, akan rame. Dan nggak ada koin lain selain PP menurut saya untuk yang paling menonjol dan peringkatnya masih di atas dengan market cap yang terbesar. Lainnya kan sudah musuh-musuhnya PP sudah longsor semua, dan koin-koin yang baru-baru yang terkenal pun tidak ada yang mampu kapitalisasinya melebihi PP. Dogewip yang digembar-gemborkan orang besar ya, itu pun 99% rankingnya mau jadi apa ya. Kemudian ada Bong, ada Portocoin yang mengenaskan lagi ya. Untung saya nggak membahas yang namanya koin Manta. Kemana Manta ya, saya nggak ada koin-koin yang rupul-rupul ya. Koin-koin saya yang saya bahas yang mantap-mantap saja. Manta bagaimana urusannya? Rankingnya ke 418, harganya 3 rebet. Waduh, ini banyak makan korban, banyak makan kerugian ya. Waduh ampun ya, untung saya nggak bahas itu ya. Kemudian ada Mantra juga. Mantra kemarin yang sempat menjadi orang goncang, harganya 2.000-an, 700 dengan scam ini kayak begini, yang bahas orang-orang besar padahal ini. Kemudian rankingnya sudah masuk ke 260. Wow, hihihi, PPC top markotop ya. Kita tinggal tunggu saja. Binance ternyata sudah megang 61% dari pasokan. Wow, yo. Oke, udah ngoceh terlalu lama dari tadi, udah waktunya harus
cari sarapan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Tetap oke, tetap yakin, sabar, rezeki nggak akan kemana. Ya Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya, tentunya Mas Bro nggak sempurna karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di sini Mas Bro tidak menanggung kerugian kalian, semua ditanggung masing-masing. Selalu saya sampaikan dalam dunia kripto risikonya sangat tinggi, berbahaya, bisa dower mendadak dari seumur hidup kalian kalau nggak belajar ya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.